saya Mariska Mahjati dari kelas IE 23 CA1 Teknik Industri. NIM saya 3523 1105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Semakila. Perkenalkan, saya Kornulail Ataya, saya dari kelompok 1. NIM saya yaitu 3523 10548. Perkenalkan, nama saya Pradia Jisar, biasa dipanggil Aji. Saya dari kelas IE 23 CA1 dengan NIM 35231078. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul Aspek Manajemen. Materi ini ditulis guna memenuhi tugas mata kuliah studi kita. Walaupun masih banyak kekurangan, namun kita berharap bahwa materi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pembaca dan pendengar. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran untuk materi kami. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang hidup berkelompok, atau yang bisa disebut juga dengan zoon politikon. Naluri manusia memaksa untuk hidup berkelompok, karena dengan begitu, manusia bisa bertahan atau survive. Sekelompok atau sekumpulan manusia disebut dengan organisasi. Suatu organisasi akan menyerap sumber-sumber daya yang ada dalam manusia dan mengembalikan lebih besar dibanding dengan nilai yang telah diinvestasikan. Di dalam organisasi inilah dimulai dengan adanya istilah manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha pada anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan biasa disebut dengan istilah POH atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Robert L. Tremonton dan M. Gurney Newport juga menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan suatu aktivitas dalam organisasi untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Perencanaan berarti seorang manajer merencanakan atau menyusun langkah dan strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan studi kelayanan bisnis, aspek manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian. Keberhasilan suatu bisnis yang telah dinyatakan fleksibel untuk dikembangkan sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam pencapaian tujuan. Tujuan studi aspek manajemen ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya tidak layak. Rumusan masalah dari materi ini adalah apa pengertian manajemen, apa saja aspek-aspek manajemen, bagaimana aspek manajemen ditinjau dari studi kelayanan bisnis, dan tujuan dari penulisan materi ini adalah pengertian dari manajemen, aspek manajemen ditinjau dari studi kelayanan bisnis. Untuk manfaat penulisan materi ini adalah ini bermanfaat sebagai media pembelajaran dan referensi bagi para pelaku pendidik maupun praktisi. Definisi manajemen telah berkembang sedemikian rupa sehingga dijumpai variasi definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh Stoner JA.RE, Perman, dan Dr. Gilbert Jr. dari tahun 1995. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Mary Parker Follett dalam Stoner JA.RE, Perman, dan Dr. Gilbert Jr. 1995. Dapat pula dikatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Kinerja merupakan prestasi kerja, misalnya pencapaian omset, efisiensi, keuntungan, dan sumber daya adalah input yang digunakan untuk meraih pencapaian kinerja tertentu dalam bentuk dana, sumber daya manusia atau bisa disebut SDM, teknologi, dan bahan baku. Manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah menurut Hermawan A. tahun 2006. Metode ilmiah merupakan penggabungan antara rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah pandangan yang didasarkan pada pikiran yang rasional, sedangkan empirisme adalah pandangan yang didasari pengalaman yang telah terjadi. Manajemen menurut beberapa ahli yaitu 1. Dari ahli G.R. Terry, manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Bukunya yaitu adalah Principles of Management. Dari John D. Millet, manajemen adalah proses pembimbingan, pengarahan, serta pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang diorganisir dalam kelompok jurnal untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Bukunya adalah Manajemen the Public. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang menunjukkan penampilan dari fungsi-fungsi, khusus juga manajemen sebagai suatu ilmu, itu seni karir ataupun sebagai profesi. 1.2 Aspek-aspek manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama dalam melaksanakan tugas kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henri Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintahkan, mengordinasi, dan mengendalikan. Berkaitan dengan studi kelayakan bisnis, aspek manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa kajian. Keberhasilan suatu proyek atau kegiatan atau bisnis yang telah dinyatakan visible untuk dikembangkan sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam pencapaian tujuan. Tujuan studi aspek manajemen ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan implementasi bisnis dapat dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya tidak layak. Proses fungsi-fungsi dalam manajemen, pertama ada perencanaan, kedua perorganisasian, ketiga ada pengkoordinasian, keempat ada monitoring, dan evaluasi. Menurut Brantas 2009-28, ada 5 fungsi utama dari manajemen yang terdiri dari, pertama ada planning, yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Yang kedua ada organizing, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Yang ketiga ada staffing, menentukan kebutuhan sumber daya dan pengarahan. Penyaringan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja. Yang keempat ada motivating, mengarahkan atau mendorong perilaku sumber daya manusia ke arah tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Yang kelima ada controlling, yaitu mengukur pelaksanaan sesuai dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan, dan mengambil tindakan-tindakan korektif di mana perlu. Dari segi fungsi ini, Robert Tenenbaum mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen oleh para ahli tidak sama karena kompleksnya perusahaan, karena jumlahnya sangat besar, maupun karena perkembangan lapangan usaha organisasi yang berbeda-beda. Selanjutnya tidak ada persamaan terminologi, diantaranya ratusan pengarang menyangkut konsep yang sama. Pemakaian kata-kata tanpa memperhatikan dengan serius arti dan nilainya. Selanjutnya ada oleh masing-masing pengarang kurang diuraikan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Kadang-kadang diselipkan soal teknik kelahiran di antara fungsi-fungsi manajer, mencampur adukan fungsi dan proses,
Deskripsi fungsi-fungsi sangat subjektif, mencampur adukan fungsi dan kegiatan pekerjaan. 1.3 Aspek manajemen ditinjau dari studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu proyek bisnis maupun bisnis yang sedang berjalan. Studi kelayakan disebut studi kelayakan proyek, sedangkan studi kelayakan dilakukan untuk menilai kelayakan yang mengembangkan suatu usaha disebut studi kelayakan bisnis. Pada dasarnya, studi kelayakan bisnis berguna untuk menilai apakah kegiatan investasi atau usaha bisnis layak untuk dijalankan. Bagi penanaman modal, studi kelayakan bisnis dapat memberikan gambaran mengenai prospek bisnis, seberapa besar kemungkinan tingkat manfaat atau benefit diterima. Sehingga hal ini selanjutnya. Saat ini kenyataan menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis sudah menjadi tolak ukur yang sangat berguna sebagai dasar penilaian keberhasilan suatu rencana bisnis, terutama oleh pihak investor dan lembaga keuangan sebelum memberi bantuan modal. Pengertian studi kelayakan bisnis menurut Hasmir dan Jakfar 2003 adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankannya, tujuan utama untuk dilakukan studi kelayakan bisnis ini tentunya yang akan berdiri bisa berjalan sesuai harapan baik dalam jangka pendek maupun panjang, serta untuk mengukur seberapa besar potensi usaha tersebut baik dalam situasi studi yang akan dilakukan oleh SMFE UI dan SWA terhadap 45 perusahaan mendukung maupun situasi yang tidak mendukung. Yang berasal dari 16 industri menunjukkan adanya 5 temuan, yakni yang pertama, dari 65 konsep manajemen yang digunakan, ada 12 konsep manajemen yang populer, 6 diantaranya berada di level strategis dan 6 lainnya di bawah level fungsional. Yang kedua, adanya gap antara konsep dari sudut pandang perusahaan dengan teori yang ada. Gap cenderung terjadi pada konsep yang memiliki standar TOLS yang jelas, misalnya balance care memiliki 4 pandangan, yaitu finansial, perspektif, customer perspektif, internal perspektif, learning, and growth perspektif. Ternyata perusahaan ini memiliki suatu sudut pandang ini sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Yang ketiga, adanya pola-pola tertentu yang dapat dibuat berdasarkan status responden. Perusahaan terbuka atau tertutup, dan keaktifan pendiri, aktif atau tidak aktif. Misalnya, perusahaan terbuka dengan pengelolaan yang masih aktif lebih banyak memperoleh konsep manajemen dari sumber internal, itu logika, pengalaman hidup, intuisi, filosofi pribadi, dan diskusi internal. Sedangkan perusahaan terbuka, aktif, cenderung mengandalkan sumber inspirasi dari sumber eksternal, yaitu artikel, konsultan, internet, pakar institusi pendidikan, survei, shopping, dan lain-lain. Penutup, untuk kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yaitu setiap perusahaan memiliki tujuan perusahaan yang ingin dicapai, dan ini akan lebih mudah tercapai apabila memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Masing-masing fungsi tidak dapat berjalan sendiri, akan tetapi harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Karena setiap fungsi dan dalam manajemen memiliki kaitan yang sangat erat. Aspek manajemen dapat mengkoordinasi dengan benar dan baik antara sumber daya ekonomi yang dipunyai dengan kebutuhan kegiatan-kegiatan proyek
agar proyek dapat diselesaikan dan beroperasi sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dicapai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.